Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi bentuk aljabar pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. 2. Menyelesaikan operasi pembagian pada bentuk aljabar. Masuk materi yang pertama, perkalian bentuk aljabar. Mari perhatikan terlebih dahulu dasar-dasar perkalian dalam bentuk aljabar. Misalkan ada dua variabel A dan B. Sekarang kedua variabel tersebut akan kita kalikan. A kali B, maka hasilnya akan sama dengan AB. Begitupun sebaliknya, ketika kita rubah, kita balik jadi B kali A, maka hasilnya juga akan sama, yaitu AB. Karena di sini ada sifat komutatif perkalian. Berikutnya, A kali A, ini akan sama dengan A pangkat 2. A kali A kali A, ini juga akan sama dengan A pangkat 3. Satu lagi, A kali A kali A kali A, ini sama dengan A pangkat 4. Nah, bagian ini kita mengingat tentang perpangkatan pada bilangan ya. Pangkat itu artinya adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Jadi kalau di sini ada A kali A, A-nya dikalikan sebanyak 2 kali, ini akan sama dengan A pangkat 2. Begitupun kalau A-nya dikalikan sebanyak 4 kali, maka jadi A pangkat 4. Kalau ibu punya A-nya dikalikan sebanyak 5 kali, berarti jawabannya adalah A pangkat 5. A kali 1, ini hasilnya akan sama dengan A. Sekarang variabelnya B, B kali 1, berarti hasilnya akan sama dengan B. Sama halnya dengan perkalian pada suatu bilangan bulat. Ketika bilangan itu dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, begitupun pada bentuk aljabar. Ketika suatu variabel itu dikalikan 1, maka hasilnya ya variabel itu sendiri. Berikutnya jika ada A kali AB. Perhatikan A-nya ada 2, berarti jawabannya A pangkat 2 kali B. Berarti tetap langsung tuliskan B. Jawabannya adalah A kuadrat B. Jadi kalinya anggap itu sebagai titik ya. Titiknya juga tidak ditulis langsung, gabungkan saja A kuadrat B. Berikutnya juga sama, ketika ada variabel B dikalikan AB, maka hasilnya akan sama dengan A B pangkat 2. A-nya tetap 1 karena tidak ada temannya ya. B-nya dikalikan sebanyak 2 kali, maka muncul B pangkat 2. AB dikali AB. Ini akan sama dengan A-nya dikalikan sebanyak 2 kali, berarti A pangkat 2. B-nya juga dikalikan sebanyak 2 kali, berarti B pangkat 2. Maka jawabannya adalah A pangkat 2, B pangkat 2. Berikutnya, materi perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar. Misalkan A-nya adalah konstanta, B dan C-nya adalah koefisien, masing-masing ada koefisien dari X dan koefisien dari Y. A dikali BX tambah CY sama dengan langkah pertama A kalikan terlebih dahulu dengan BX, maka hasilnya jadi ABX. Langkah kedua, kalikan A dengan CY, maka hasilnya jadi ACY. Nah, hasil akhirnya kalau ada konstanta A kali BX tambah CY akan sama dengan ABX ditambah ACY. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contohnya ya. 5 dikali 2X ditambah 4Y. Ini akan sama dengan
Langkah pertama, kalikan 5 dengan 2x. 5 kali 2x, maka hasilnya jadi 10x. Berikutnya langkah kedua, 5 dikali 4y. Berapa hasilnya? 5 kali 4y hasilnya adalah 20y. Maka kesimpulannya kalau ada konstanta 5 dikalikan 2x tambah 4y akan sama dengan 10x ditambah 20y. Nomor 2, nih ada negatif 3 dikali 3x kurangi 2y akan sama dengan langkah sama seperti yang tadi ya. Perhatikan panah-panahnya nanti. Langkah pertama, negatif 3 kali 3x hasilnya negatif 9x. Berikutnya, negatif 3 kalikan negatif 2y. Negatif kali negatif hasilnya positif, maka di situ muncul tambah. 3 kali 2y hasilnya 6y. Maka negatif 3 kali 3x kurang 2y hasilnya akan sama dengan negatif 9x ditambah 6y. Perkalian bentuk aljabar suku 1 dengan suku 2. Perhatikan bagian yang di dalam kotak. Di sini ada bentuk aljabar suku 1-nya adalah AX dan suku 2-nya adalah BX ditambah CY. Kita akan mengalihkan aljabar suku 1 dengan suku 2. Perhatikan langkahnya. Arah panah sama seperti yang tadi ya. Langkah pertama, AX kalikan BX. Kemudian langkah kedua, AX kalikan CY. Panah yang di atas ya. Maka hasilnya ini akan sama dengan AX kali BX, jadi AB X pangkat 2. Lihat ya, perhatikan X-nya jadi ada 2. Berarti X pangkat 2. Ditambah AX kali CY berarti ACXY. Nah, lebih jelasnya nanti bisa dilihat di contoh. Berikutnya yang di kotak sebelah kanan, bentuk aljabar suku satunya sekarang AY. Bentuk aljabar suku keduanya adalah BX kurangi CY. Maka hasil perkaliannya langkah pertama AY kali BX dikurangi AY kali CY. Kenapa jadi kurang? Lihat di sebelah kiri itu ada tanda kurang, positif kali negatif hasilnya negatif. Maka hasil akhirnya adalah ABXY dikurangi ACY pangkat 2. Kenapa Y-nya pangkat 2? Karena di situ ada perkalian Y-nya sebanyak 2 kali. Contoh, 3x dikali 2x tambah 3y. Suku satunya 3x, suku duanya adalah 2x tambah 3y. Hasilnya akan sama. Langkah menjawab berarti yang pertama, lihat arah panah ya. 3x kalikan dulu 2x, berikutnya 3x kalikan 3y. 3x dikali 2x berarti hasilnya 6x pangkat 2. 6-nya dari mana? 3 kali 2. Kenapa x pangkat 2? Di situ ada x kali x. X-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Berikutnya 3x kali 3y. 3 kali 3, 9. X kali y berarti xy. Berikutnya materi perkalian bentuk aljabar suku 2 dengan bentuk aljabar suku 2. Silakan kalian perhatikan yang di dalam kotak itu. Bentuk aljabar suku 2 yang pertama adalah X tambah A, dan bentuk aljabar suku 2 yang kedua itu adalah X tambah B. Ini akan dikalikan X tambah A kalikan X tambah B. Perhatikan terlebih dahulu arah panah. Kita mulai panah yang di bawah ya, kemudian sambungkan dengan yang sebelah kanan. Langkah pertama, X kali X. Sudah Ibu tuliskan di sana. Langkah kedua, X kali B. Maka di situ ada X kali X ditambah X kali B. Berikutnya, tambah panah yang di atas, A kali X. Ada di sebelah kanan.
tambah A kali B. Nah, hasilnya akan sama dengan X kali X berarti X pangkat 2 ditambah X kali B berarti BX ditambah A kali X adalah AX ditambah A kali B berarti tulisannya adalah AB. Nanti hasil akhirnya kalian tinggal jumlahkan yang sukunya sejenis. Yang sejenis berarti yang variabel X saja. Hasil kalinya berarti 3X kali X jadi 3X pangkat 2. 3X kali negatif 2Y, positif kali negatif, negatif. 3 kali 2 hasilnya 6, X kali Y berarti XY. Maka ketemu hasilnya negatif 6XY. Ditambah Y kali X hasilnya adalah XY. Kemudian ditambah Y kali negatif 2Y. Positif kali negatif, negatif. Y kali 2Y berarti 2Y pangkat 2. Maka di situ tertulis negatif 2Y pangkat 2. Maka hasil paling akhirnya adalah 3X pangkat 2 dikurangi 5XY dikurangi 2Y pangkat 2. Nah, lihat yang ujung-ujung. 3X pangkat 2 dengan negatif 2Y pangkat 2. Kan tidak punya teman ya, tidak ada variabel yang sama. Yang sama hanya di bagian tengahnya aja, yaitu variabel XY. Negatif 6 tambah 1, berarti hasilnya kan negatif 5. Maka di situ di tengahnya tertulis negatif 5XY. Perhatikan contoh berikut. 3X tambah Y dikalikan X kurang 2Y. Langkah pertama, lihat panah yang di bawah. 3X kali X ditambah 3X kali negatif 2Y. Ditambah panah yang atas, Y kali X, langsung lihat sebelah kanannya. Ditambah Y kali negatif 2Y. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasilnya. Materi yang terakhir yaitu pembagian pada bentuk aljabar. Pembagian dua bentuk aljabar dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor atau variabel-variabel yang sama. Mari perhatikan terlebih dahulu dasar-dasar pembagian. Yang pertama, A dibagi A. Ini nilainya pasti 1. Sama saja seperti pada bilangan bulat. Ketika ada pembagian dua buah bilangan bulat yang sama, maka hasilnya adalah 1. Nah, untuk variabel juga sama. A dibagi A hasilnya 1. Kalau X dibagi X hasilnya juga pasti 1. Kalau variabelnya ganti jadi O. O dibagi O, ya hasilnya juga 1. Berikutnya, A pangkat 2 dibagi A. Ini akan sama dengan A. Tadinya A-nya pangkat 2 dibagi A pangkat 1. Berarti tinggal dikurangi saja pangkatnya, yaitu 2 kurang 1. Hasilnya adalah A pangkat 1. Berikutnya, A pangkat 3 dibagi A. Maka hasilnya akan sama dengan A pangkat 2. Contoh yang pertama, 5A dibagi A. Ini akan sama dengan 5. Kenapa cuma 5 saja? Perhatikan A dibagi A kan 1. 5 kali 1 hasilnya adalah 5. Yang kedua, 8XY dibagi 4Y. Ini hasilnya sama dengan 8 bagi 4 kan 2. XY dibagi Y. X-nya nggak punya teman. Tetap berarti XY dibagi Y hasilnya 1. Maka tidak dituliskan. Berarti hasil akhirnya adalah 2X. Nomor 3, 12A pangkat 2 dibagi 3A pangkat 2. Kita dapat tuliskan dengan cara pembagiannya per ya. 12A pangkat 2 per 3A pangkat 2. Ini hanya untuk melihat saja, mempermudah saja. Langkahnya berarti 12 dibagi 3, kemudian A pangkat 2 dibagi A. Maka hasil akhirnya adalah 4A. Dari mana 4A? Tadi 12 bagi 3 hasilnya 4. A pangkat 2 dibagi A hasilnya adalah A.
Yang keempat, 8x tambah 4 dibagi 4. Kita tuliskan pakai tanda per ya. 8x tambah 4 per 4. Langkah berikutnya, kita lihat cari antara pembilang dan penyebutnya itu ada faktor yang sama atau tidak. Atau pembagi yang sama atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari koefisien 8 dan konstanta 4, ini punya faktor yang sama atau pengali yang sama, yaitu faktornya adalah 4. Nah, kita rubah dalam bentuk distributif dulu. Ingat di pelajaran sebelumnya ya, di materi bilangan. Faktor yang sama dari 8 dan 4 adalah 4. Kita kasih kurung atau pengali. Berikutnya 8x dibagi 4 hasilnya 2x kan, sama satu lagi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kalau kita lihat lagi 4 kali 2x balikin lagi hasilnya 8x kan, berikutnya 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi pembilang ini hasilnya masih tetap sama dengan yang tadi dalam soal, hanya dirubah dalam bentuk distributifnya saja. Berikutnya penyebutnya yang di bawah tetap adalah 4, tidak dirubah ya. Dengan memperhatikan baris yang kedua pada soal nomor 4 ini, kita lihat pembilang dan penyebutnya. Sama-sama dari angka 4 ya. Sekarang 4-nya kita bagi 4 hasilnya 1. Nah, berarti sisanya hasil akhirnya tinggal 2x tambah 1. Itu jawaban dari 8x tambah 4 dibagi 4. Hasilnya adalah 2x tambah 1. Demikian pembahasan materi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar di video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.